Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Bastari, NPM 205705105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Theory of Computation. Berikut adalah pokok bahasannya, yaitu teori komputasi, mesin Turing, komputasi, dan komputasi modern. Pertama ada teori komputasi, yaitu cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi dengan menggunakan algoritma. Ilmu komputer atau computer scientist bekerja dengan abstraksi matematika yang dinamakan model komputasi. Model yang paling umum digunakan adalah mesin Turing. Mesin Turing ditemukan oleh Alan Turing. Alan mengimplementasikan konsepnya pada sebuah mesin yang diberi nama Turing. Model komputasi pada mesin Turing tersebut akhirnya digunakan menjadi model komputasi pada mesin komputer. Pada mesin Turing, terdapat pita sebagai sel-sel penyimpanan yang dapat memuat informasi dalam jumlah state tidak terbatas dan dapat diakses pada bagian manapun dari pita. Terdapat head yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita, yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input, melakukan penulisan, ataupun mengubah isi pita. Mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana dengan jumlah state sebagai memori, pita sebagai memori sekunder, dan fungsi transisi sebagai program. Mesin Turing digunakan sebagai model yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak, menentukan computable function. Yang selanjutnya adalah komputasi, adalah langkah-langkah untuk mendapatkan hasil fungsi dari input yang diberikan. Segala sesuatu yang dapat dikomputasi dengan mesin disebut computable. Hal ini membentuk teori komputabilitas atau computability theory, atau menyatakan kebalikan, yaitu menunjukkan apa yang tidak dapat diselesaikan dengan komputasi atau non-computable function. Komputasi sangat erat hubungannya dengan algoritma. Itulah contohnya, input, proses, output, dari itu tabel basis data, SQL, lalu hasil query. Dari dokumen Google, dokumen relevan dengan query. Bilangan bulat ke konversi suhu, lalu bilangan suhu dalam satuan Celcius. Yang selanjutnya adalah komputasi modern. Komputasi modern memiliki ciri sumber daya yang disediakan bersifat heterogeneous, terdiri dari berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi lain. Komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth beragam. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi. Bisa hidup otomatis waktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Berikut adalah problem solving of modern computation. Pertama adalah akurasi atau floating point. Tipe data floating point memiliki range penyimpanan numerik yang besar, sehingga dapat digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasi yang akurat. Selanjutnya adalah kecepatan atau hertz. Di komputasi harus dapat dilakukan dengan waktu yang cepat ketika mengolah suatu data, sehingga perlu metode kecepatan untuk mengolah perhitungan dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya adalah problem volume besar atau down sizzling paralel. Data yang besar dapat menjadi masalah jika ada yang terlewatkan. Digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. Lalu ada modeling, perlu memodelkan algoritma tertentu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti neural network atau jaringan secara tiruan, generic algorithm, model, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah kompleksitas. Yang kompleksitas komputasi adalah cabang dari teori komputasi dalam ilmu komputer yang berfokus pada mengklasifikasikan masalah komputasi sesuai dengan kesulitan inherent mereka. Lalu selanjutnya adalah regular languages atau bahasa reguler, adalah penyusun ekspresi reguler. Ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operasi, yaitu kanetasi, alternasi, dan repetisi atau closure. Pada kasus scanner, simbol-simbol atomik adalah karakter-karakter di dalam program sumber. 2 buah ekspresi reguler adalah ekuivalen jika keduanya menyatakan bahasa yang sama. Notasi ekspresi reguler.
Ada superscript, berarti tidak bisa muncul, bisa juga muncul kali 0 sampai n, berhingga kali ya. Kalau ada superscript, tadi itu ada subscript bintang. Lalu selanjutnya ada superscript plus, berarti minimal muncul satu kali atau satu n. Lalu ada plus berarti union atau bisa diganti dengan notasi U. Lalu ada titik berarti konkatenasi biasanya tanpa ditulis titiknya. Misal AB sama dengan A titik B. Berikutnya ada operation on regular languages. Yang pertama, ada operasi regular katenasi. Concatenation adalah penyambungan dua buah string. Contohnya, diberikan dua string, X sama dengan ABC dan Y sama dengan 1, 2, 3. Contoh, concat-nya XY, X kali Y, sama dengan X kali Y, sama dengan XY, sama dengan ABC 1, 2, 3. Lalu, A, cat sama dog, dan B, house. Maka A kali B, cat house, dog house. Lalu, bersifat asosiatif. Kalau X dalam kurung YZ dengan XY. Yang selanjutnya adalah operasi reguler atau alternasi. Alternation adalah pilihan satu di antara dua buah string. Contoh, alternate dalam kurung XY sama dengan X sama dengan ABC atau 1, 2, 3. Tiga sifat aljabar alternation, yaitu operasi alternation bersifat komutatif, operasi asosiatif yang seperti ini, lalu elemen identitas operasi alternation adalah dirinya sendiri. Lalu ada sifat distributif concatenation terhadap alternation yang seperti di gambar. Yang terakhir ada operasi reguler atau repetisi. Repetisi membolehkan ekspresi dari konstruksi yang diulang beberapa kali. Contohnya, terdapat dua operator yang digunakan, yaitu superscript plus dan superscript bintang. Seperti ini. Lalu, ini menyatakan sebuah kata terdiri atas satu huruf atau lebih. Bintang akan menyatakan 0 atau lebih huruf-huruf, dan sebuah kata harus paling sedikit memiliki satu huruf sehingga kita menggunakan plus. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.